Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damenta Sebayang, NPM 2015-310189. Ingin mempresentasikan tentang resume materi manajemen pengendalian usaha. Materi 1, konsep umum kewirausahaan dan kompetensi kewirausahaan. Latar belakang. Kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18, diawali dengan penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dan lain-lain. Tujuan utama mereka adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreatif. Konsep umum kewirausahaan. Konsep pada dasar kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga untuk menentukan berhasil tidaknya usaha yang dirintis. Selain itu, dengan berusaha, seseorang akan berusaha mandiri, kreatif, dan inovatif agar usahanya dapat diterima masyarakat. 1. Karakteristik kewirausahaan. Motif berprestasi tinggi, selalu berperspektif, memiliki kreativitas tinggi, memiliki perilaku inovatif yang tinggi, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab, mandiri atau tidak ketergantungan, berani mengambil risiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan manajerial. 2. Karakteristik wirausahawan. Action oriented, berpikir simple. Mereka selalu mencari peluang-peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin tinggi, hanya mengambil peluang yang terbaik, fokus pada eksekusi, memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terhubung satu dengan yang lain. Kompetensi kewirausahaan beberapa indikator yaitu 1. Keterampilan teknis, 2. Kekuatan dan pengambilan keputusan, 3. Kemampuan pengorganisasian, 4. Manajemen pemasaran dan keuangan, 5. Berani mengambil risiko, 6. Kreatif dan inovatif, 7. Berorientasi ke masa depan. Peluang-peluang wirausaha. Peluang usaha merupakan sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tumbuh guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa mempertahankan sumber daya yang digunakan. Ciri-ciri peluang usaha. Peluang itu orisinil dan tidak meniru. Peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, benar-benar sesuai dengan keinginan, tingkat fleksibilitas, bersifat ide kreatif dan inovatif, ada keyakinan untuk mewujudkannya, dan ada rasa senang dalam menjalankannya. Faktor penyebab keberhasilan wirausahawan. Ada beberapa, yaitu 1. Faktor peluang, SDM, keuangan, organisasial, perencanaan, pengelolaan usaha, pemasaran dan penjualan, administrasi, faktor peraturan pemerintah, politik, sosial dan budaya, dan catatan bisnis. Ciri-ciri wirausahawan yang berhasil. Memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif, berorientasi pada presentasi. Kesimpulan bahwa dalam meneliti dunia usaha terlebih dahulu harus tumbuh kebanggaan jiwa dan kompetensi wirausahawan. Dan banyak cara yang dapat dilakukan untuk hal tersebut. Di antaranya adalah melalui pendidikan formal, melalui seminar-seminar kewirausahaan, melalui pelatihan, dan secara otodidak. Selain menumbuhkan kebanggaan dan memiliki jiwa serta kompetensi wirausahawan, mereka wirausahawan juga perlu memiliki keterampilan khusus, yakni managerial skill, conceptual skill, human skill, decision making skill, dan time managerial skill. Materi 2. Merintis usaha baru
dan menganalisis model pengembangan. Latar belakang. Perencanaan bisnis merupakan langkah awal dalam menjalankan bisnis. Biasanya terdiri dari apa yang kita lakukan, kapan, dan bagaimana cara jelas mengenai tipe bisnis yang akan dirintis. Cara memulai usaha baru menurut Suryana 2006 ayat 100 dan 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru, yaitu merintis usaha baru, membeli perusahaan orang lain, kerjasama manajemen. Identifikasi peluang usaha. Ada 4 langkah strategi yang diusulkan oleh Frances. 1. Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Memindai atau menyaring lingkungan. 3. Meneliti secara cermat peluang-peluang bisnis. 4. Memilih salah satu peluang dan mempersiapkan sebuah rencana usaha. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. 1. Bidang dan jenis usaha. 2. Bentuk usaha dan kepemilikan. 3. Tempat usaha yang akan dipilih. 4. Organisasi usaha yang akan digunakan. 5. Jaminan usaha yang mungkin diperoleh. 6. Lingkungan usaha. Kerjasama manajemen. Branching atau suatu kerjasama antara spiritual entrepreneur dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Secara sederhana, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang penyalur. Manfaat membuka usaha. Ada beberapa keuntungan menarik yang didapatkan dari membuka usaha sendiri. Antara lain, potensi menghasilkan yang tak terbatas, maksimalkan kemampuan, bebas mengatur waktu kerja, sikap mental yang mandiri. Strategi untuk mempertinggi kesempatan sukses usaha baru. Jadi objektif, membuat sederhana, fokus pada pasar, mengembangkan rencana, manajemen tenaga kerja, membuat catatan keuangan yang jelas, tidak pernah menghambur-hamburkan kas, menghindari perangkap yang berulang-ulang, dari pertumbuhan yang cepat, mengerti seluruh fase bisnis, merencanakan ke depan. Diskusi tanya jawab. Materi 3. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Latar belakang. Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama, dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian organisasi menurut Prof. Dr. Sondang Pesiagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Pengertian manajemen, sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Hubungan manajemen dan organisasi. Organisasi dan manajemen adalah organisasi sebagai alat atau wadah sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu, sedangkan manajemen lebih mengarahkan kepada pengaturan atau pengelolaan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian laba. Milik dari sudut pandang ilmu ekonomi murni, definisi laba adalah peningkatan kekayaan seseorang investor sebagai hasil dari penanaman modal setelah dikurangi biaya-biaya terkait penanaman modal tersebut. Organisasi laba. Organisasi laba adalah suatu proses kerjasama dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk menghasilkan keuntungan. Organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial. Kesimpulan, organisasi dan manajemen, bila segalanya turut dan dilaksanakan dengan benar, maka secara otomatis suatu tujuan organisasi pun akan tercapai. Materi 4.
konsep-konsep dasar pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. Latar belakang. Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan suatu yang identik dan apa saja yang akan dikendalikan. Konsep-konsep dasar pengendalian manajemen. Sistem prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Karakteristik suatu sistem adalah runtut, terpola, terkoordinasi. Pengendalian. Dalam suatu sistem pengendalian akan ditemukan 4 elemen proses pengendalian, yaitu detektor atau sensor, manajemen, pimpinan dari organisasi dan memiliki hierarki tertentu. Hierarki manajemen adalah pembagian manajemen menjadi beberapa lapisan. Semakin kompleks organisasi, maka semakin banyak lapisan manajemen yang dibentuk. Konsep-konsep dasar rangka bagi perancangan dan penerapan sistem pengendalian manajemen. 1. Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Perencanaan sistem pengendalian manajemen didasarkan pada pertimbangan biaya manfaat. Tidak peduli betapa baiknya perancangan dan pengoperasian suatu pengendalian manajemen dalam suatu organisasi. 2. Komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus-menerus. Pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. 3. Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia. Sistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Batas-batas pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam organisasi yang berada di antara dua kegiatan, yaitu perumusan atau formulasi strategi. Aspek pengendalian manajemen. Kegiatan pengendalian manajemen atau meliputi merencanakan, mengkoordinasi, mengkomunikasikan, mengevaluasi, memutuskan, dan mempengaruhi. Keselarasan tujuan. Perangkat penerapan strategi, tekanan finansial dan non-finansial, bantuan dalam mengembangkan strategi baru. Kesimpulan, konsep manajemen itu terdiri dari sistem pengendalian dan manajemen itu sendiri. Manajemen mempunyai tanggung jawab atas kegiatan perencanaan, pengendalian terdapat batas-batas pengendalian yang meliputi formulasi strategi dan aktivitas formulasi strategi. Materi 5. Perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan, tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi-fungsi pengendalian. Latar belakang. Sistem pengendalian manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku anggota organisasi apabila terdapat goal congruency dalam organisasi, yaitu suatu kondisi yang diperoleh dari usaha anggota organisasi dalam mencapai goalnya masing-masing, juga membantu tercapai goal organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagian. Faktor internal, budaya, gaya manajemen, organisasi, informal, persepsi, dan komunikasi. Sistem pengendalian formal. Pengendalian formal. Pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal. Sistem ini bisa kita klasifikasikan ke dalam dua jenis. 1. Aturan-aturan. Istilah aturan-aturan sebagai perangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi jabatan, pembagian kerja. Beberapa jenis aturan bisa dilihat di bawah ini. Pengendalian fisik, manual, pengamanan sistem, dan sistem pengendalian tugas. 2. Proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategis organisasi. Seluruh informasi tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini.
jenis-jenis organisasi. Ada jenis-jenis organisasi dikategorikan dalam 3 umum, yaitu struktur fungsional, struktur unit bisnis, dan struktur matriks. Fungsi-fungsi pengendalian manajemen. Fungsi sistem pengendalian manajemen adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan prestasi kerja agar sesuai rencana semula dan melakukan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Kesimpulan, perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan yaitu faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal atau budaya, gaya manajemen organisasi informal, serta persepsi dan komunikasi. Materi 6, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seseorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah jumlah yang diterima oleh perusahaan dari kegiatannya yang utamanya dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada 2 jenis umum dari pusat beban, yaitu 1. Pusat beban teknik, dan 2. Pusat beban kebijaksanaan atau kebijakan. Pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif dan pendukung adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa dan pusat bertanggung jawab yang lain. 1. Permasalahan dalam pengendalian. Kesulitan dalam pengukuran output. Dalam beberapa aktivitas, output utamanya dapat berupa saran dan layanan. 2. Penyusunan anggaran. Bagian yang membahas biaya pokok dari suatu pusat administratif atau pendukung tersebut, termasuk biaya untuk aktivitas-aktivitas yang secara intrinsik diperlukan untuk keputusan manajemen. Pusat-pusat penelitian dan pengembangan. 1. Permasalahan dalam pengendalian. 2. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. 3. Program bank. 4. Anggaran tahunan. 5. Pengukuran kinerja. Pusat pemasaran. Kegiatan logistik adalah kegiatan untuk menyampaikan produk perusahaan ke pelanggan dan menagih pembayaran dari pelanggan. Kegiatan ini meliputi transportasi, penyimpanan, pengiriman, dan pembuatan faktur dan penagihan. Kesimpulan, pusat tanggung jawab yang merupakan organisasi yang dipimpin oleh seseorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kota dalam bagian organisasi pusat-pusat tanggung jawab tersebut. Kemudian, membentuk suatu tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi pergeseran kerja dan unit organisasi kecil lainnya. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab, yaitu digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pusat pengendalian. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data mengenai pengeluaran yang telah dilakukan dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya tutup dengan Taufik Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.